Shalom, selamat pagi anak teacher. Kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita sudah pada pembelajaran yang paling terakhir, yaitu pembelajaran 6, tema 2, subtema 2. Nah, pada pembelajaran 6 ini kita akan membahas 3 muatan. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan muatan matematika. Nah, anak teacher, kita mulai dari bahasa Indonesia ya, yaitu menjelaskan kosakata tentang keragaman benda. Tentang nama-nama benda. Basula, Beni, dan Udin menemukan kata Beni dan pada Udin sedang bermain kosakata. Maka kita bantu ya, Beni dan Udin menemukan kosakata dalam tabel tersebut. Nah, misalnya yang pertama ada sapu. Dan yang kedua, apalagi nak teacher? Coba kita perhatikan, ada kosakata apa lagi? Oh, ada meja. Nah, meja apa lagi nak teacher? Coba perhatikan, ada udara. Siap udara, apa lagi nak teacher? Oh, ada boneka. Nah, masih ada nak teacher? Coba kita perhatikan yang horizontal. Kalau tidak ada lagi, coba kita perhatikan yang bentuk vertikal. Oh, ada air. Ayo, ada lagi nak teacher? Nah, berarti tidak ada lagi. Berarti kita menemukan ada 5 kosakata dalam kolom tersebut. Ada sapu, ada meja, ada air, ada udara, dan ada boneka. Nah, sekarang kita tuliskan kata-kata yang telah kita temukan pada kolom tersebut. Sapu, meja, udara, boneka, dan air. Nah, sapu, masih ingat kan anak teacher? Sapu itu wujudnya benda padat. Nah, kegunaan sapu itu adalah untuk membersihkan atau menyapu lantai. Yang kedua, meja adalah wujudnya benda padat. Kegunaan meja apa nak teacher? Kegunaannya adalah untuk meletakkan suatu benda atau untuk alat menulis atau juga untuk alat belajar. Dan yang ketiga, udara adalah wujud benda gas. Kegunaannya adalah untuk bernapas makhluk hidup. Dan yang keempat adalah boneka. Boneka itu wujudnya adalah, ayo anak teacher, apa wujud boneka? Wujud boneka juga padat. Kegunaan boneka adalah untuk bermain. Apalagi nih, anak-anak teacher yang perempuan pasti suka bermain boneka kan? Dan yang terakhir ada benda air, yaitu wujudnya cair. Kegunaannya untuk minum, mencuci, masak, menyirami tanaman, dan masih banyak lagi. Karena air juga adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi anak teacher, setiap benda-benda yang sekitar kita harus jaga dengan baik. Karena semua mempunyai kegunaan masing-masing. Kita lanjutkan ke muatan PPK-nya anak teacher, yaitu menyebutkan manfaat aturan di rumah. Nah, bacalah percakapan Beni dan ibunya di bawah ini. Beni, Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Lalu ibu menjawab, banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan. Apa yang terjadi, Beni? Lalu Beni berpikir dan Beni menjawab ibunya. Pasti kita berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya, Beni? Bisa bertengkar, Bu. Lalu ibu menjawab, iya benar. Jadi menurut Beni apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, kita akan teratur. Iya benar sekali Beni.
aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Coba amati gambar berikut, lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Ayo anak teacher, coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah dia sedang mengendarai sepeda, tapi dia kencang-kencang teacher. Nah, menurut pendapat anak teacher, boleh nggak naik sepeda? Nah, kalau menurut pendapat teacher, naik sepeda itu boleh, tetapi tidak boleh kencang-kencang. Kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena bisa membahayakan. Kita juga bisa jatuh atau menabrak orang lain, ya kan anak teacher? Anak teacher juga kalau naik sepeda tidak boleh kencang-kencang. Boleh naik sepeda tetapi harus tetap hati-hati. Nah, yang kedua, coba perhatikan. Waduh, ini adalah anak yang buang sampah dengan sembarangan. Nah, menurut pendapat anak teacher, bagaimana menurut pendapat anak teacher? Kalau menurut pendapat teacher, sikap anak ini tidak boleh ditiru. Karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik. Karena akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan menjadi kotor, orang bisa jatuh terpleset dan bisa menyebabkan banjir. Jadi anak teacher, membuang sampah harus kepada tempatnya, jangan sembarangan. Nah, gambar yang ketiga adalah ini adalah gambar sikap yang bagus. Nah, apalagi anak teacher yang perempuan sering bisa membantu orang tuanya saat memasak. Misalnya, ibunya menyuruh ambilkan garam, ambilkan air. Nah, jadi sikap anak ini perlu dicontoh anak teacher untuk selalu membantu orang tua. Kita bisa juga belajar memasak dari ibu. Selain membantu, kita juga dapat ilmu memasak. Jadi anak teacher yang perempuan boleh membantu ibunya saat memasak. Nah, ini juga gambar sikap yang wajar ditiru, di mana dia merapikan tempat tidurnya setelah bangun tidur. Nah, kira-kira apa pendapat menurut anak teacher? Kalau menurut teacher, pendapatnya adalah sikap anak ini perlu dicontoh untuk merapikan tempat tidur kita setelah bangun tidur, supaya nanti kita kembali tidur bisa merasa nyaman, kamar kita menjadi rapi, menjadi bersih, dan tidak banyak nyamuk. Jadi anak-anak teacher ingat ya, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan kita sendiri dan orang lain. Jadi kita harus mematuhi peraturan dimanapun kita berada dan peraturan yang berlaku di tempat kita. Kita lanjut ke muatan yang paling terakhir pada pembelajaran terakhir ya, muatan matematika. Nah, isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, ada 3 kali 5, 5 dikali 3. Nah, 3 dikali 5 itu sama hasilnya dengan 5 dikali 3. Nah, untuk menentukan hasilnya, kita dapat mencari dari kolom perkalian ini. Nah, 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Dan 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, coba kita temukan dalam tabel perkalian tersebut. Nah, 15. Di sini kita akan mencari mana 15. Nah, 15 itu adalah perkalian dari 3 dikali 5. Berarti 3 dikali 5 adalah 15. Ayo anak teacher, kita cari kembali. Nah, 15. Berarti 5 dikali 3 berarti sama dengan 15. Ayo anak teacher, perhatikan kembali. Masih ada apa tidak? Tidak ada lagi ternyata. Nah, anak teacher masih ingat kan pembelajaran sebelumnya perkalian dengan bilangan 1. Setiap bilangan dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Berarti 1 dikali 15 sama dengan 15. Sama juga 15 dikali 1 sama dengan
15. Bisa kan anak teacher? Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini berapa kali berapa hasilnya dengan 24. Kita cari dalam kolom. Berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Ayo kita cari kembali anak teacher. Mana lagi ada angka 24? Oh, ada ternyata. Berarti 24 itu sama dengan 4 dikali dengan 6. Ayo anak teacher cari lagi di mana ada 24. Oh, ternyata 24 itu hasil perkalian dari 6 dikali 4. Sudah 3. Yang mana lagi anak teacher ada angka 24? Oh, ternyata ini yaitu perkalian 8 dengan 3. Jadi caranya kamu lihat dari kiri lalu ke atas. Berarti semua ada perkaliannya ya. Misalnya juga bisa 1 kali 24 atau 24 dikali dengan 1. Karena setiap bilangan dikali 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, ini berapa dikali berapa hasilnya adalah 40. Sekarang kita temukan juga dalam kolom. Nah, 40 itu ternyata 5 dikalikan dengan 8. Ayo, yang mana lagi anak teacher ada angka 40? Oh, ternyata 40 adalah 8 dikali 5. Hasilnya adalah 40. Ayo anak teacher cari lagi mana angka 40? Tidak ada lagi teacher. Nah, berarti kita bisa cari dengan 4 dikali 1 adalah 4. Tambahkan nolnya menjadi 10. Berarti 4 dikali 10 sama dengan 40. Sama juga dengan 10 dikali 4. Karena di dalam tabel kolom perkaliannya adalah tidak ada bilangan perkalian 10, hanya sampai perkalian 9. Ayo, di sini ada teacher soal bentuk cerita. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Ayo kita bahas bersama-sama ya anak teacher ya. Penyelesaian. Nah, kita buat dulu yang diketahui. Banyak dus sama dengan 3. Setiap dus sama dengan berisi 8 buku. Banyak buku yang dirapikan Benny adalah, kita buat dulu ke bentuk perkaliannya. Kan dusnya ada 3. Setiap dus berisi 8 buku. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 8. Artinya 8-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Karena angka yang di belakang dijumlahkan atau ditambahkan sebanyak angka yang di depannya. Maka 8 ditambah 8 sama dengan 16. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Maka 3 dikali 8 sama dengan 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Gampang kan anak teacher? Baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Teacher harap kamu dapat memahaminya dan tetap berlatih di rumah. Terima kasih. Shalom.